Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, perkenalkan saya Arela sebagai Business Development dari Enforce A Consultant yang pada kesempatan kali ini akan bertindak sebagai moderator. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di acara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Enforce A Tax Consultant. Atas nama penyelenggara, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia terus mengalami dinamika seiring dengan transformasi administrasi perpajakan, khususnya melalui implementasi Cortex Administrasi Sistem. Nah, kondisi ini mendorong pemerintah untuk menyempurnakan berbagai macam ketentuan perpajakan agar lebih memberikan kepastian hukum. Nah, kemudahan administrasi sekaligus peningkatan kepatuhan yang wajib pajak. Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang ketentuan kuasa wajib pajak. Nah, peraturan ini tidak hanya menggantikan ketentuan yang sebelumnya Bapak Ibu sekalian, tetapi juga membawa sejumlah perubahan yang cukup signifikan, mulai dari perluasan pihak yang dapat menjadi kuasa wajib pajak dan lain sebagainya. Selain itu, PMK ini juga mengatur berbagai macam ketentuan transisi Bapak Ibu sekalian, implementasi melalui Cortex, serta hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Lalu, apa saja perubahan yang paling krusial dibandingkan ketentuan sebelumnya? Kemudian juga siapa yang kini dapat menjadi kuasa wajib pajak? Kemudian bagaimana mekanisme suara khusus atau suara kuasa khusus dalam Cortex? Dan apa saja langkah yang perlu segera dipersiapkan oleh perusahaan agar tetap patuh terhadap regulasi baru ini? Semua pertanyaan tersebut akan dibahas secara lengkap, praktis, dan aplikatif oleh narasumber kita pada siang hari ini. Jadi pastikan Bapak dan Ibu mengikuti webinar ini hingga selesai agar tidak melewatkan insight penting yang dapat langsung diterapkan dalam praktik perpajakan di perusahaan maupun organisasi masing-masing. Sebelum memasuki sesi materi, izinkan saya menyampaikan susunan acara webinar pada pagi hari ini hingga siang hari ini. Pembukaan oleh moderator, kemudian nanti akan ada penyampaian materi oleh narasumber, sesi tanya jawab, kemudian akan ditutup. Nah, agar kegiatan berjalan dengan baik, kami mohon seluruh peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau Q&A selama penyampaian materi. Pertanyaan akan kami pilih dan kita bahas, diskusikan pada akhir pemaparan. Kemudian, Bapak Ibu yang kami hormati, merupakan suatu kehormatan bagi kami semua karena pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber yang sangat kompeten di bidang perpajakan. Beliau adalah Bapak Iwayan Sudiarta yang akan membagikan wawasan dan pengalaman mengenai implementasi PMK 44 tahun 2026 serta berbagai perubahan penting yang perlu menjadi perhatian para wajib pajak maupun kuasa pajak. Nah, selamat datang Bapak Wayan. Selamat siang Pak Wayan. Apakah suara saya terdengar? Iya, selamat siang Mbak Arela. Ya, baik. Kabar sehat ya Pak ya? Apa kabar Sehat sehat? selalu ya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak telah berkenan menjadi narasumber pada webinar yang spektakuler pada siang hari ini. Baik, sebelumnya saya izin pantun terlebih dahulu sebelum kita memperpanjang waktu untuk Bapak Iwayan Sudiarta menyampaikan materi pada siang hari ini. Kita mulai pantunnya ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Pajak tertib usaha akan maju. Aturan dipahami tanpa keraguan. Selamat datang Bapak dan Ibu, mari menambah ilmu demi kepatuhan. Tanpa memperpanjang waktu, kepada Bapak Iwayan Sudiarta, kami persilahkan untuk menyampaikan materi mengenai ketentuan wajib pajak dalam PMK 44 tahun 2026. Kepada Bapak Wayan, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Arela. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada webinar kami pada siang sampai dengan sore hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, semua laporan pajak, pembayaran pajak
hari ini sudah bisa masuk semua ya, mudah-mudahan sudah selesai. Jadi kita menutup akhir pekan ini ya, menutup hari kerja ini dengan berbagi ya, dengan sharing dan berdiskusi terkait dengan ketentuan terbaru mengenai siapa saja yang bisa menjadi kuasa. Ini juga penting terutama bagi Bapak Ibu yang saat ini merupakan ya karyawan di bidang perpajakan di suatu perusahaan, karena ini juga berdampak kepada job desk Bapak Ibu. Karena selama ini sepertinya kan kita tidak terlalu banyak masalah ya. Nah, dengan aturan yang baru ini apakah akan ada perubahan? Apakah akan ada permasalahan yang akan dihadapi kemungkinan nanti di 2027? Apa yang perlu dipersiapkan? Nah, nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik, kita mulai saja pemaparan pada siang hari ini. Oke, sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bahas ketentuan kuasa ya dalam PMK 44 2026 yang baru saja diterbitkan sebagai pengganti dari PMK sebelumnya yaitu PMK 229 tahun 2014. Jadi sudah lama juga ternyata kita beroperasi ya, baik itu karyawan, konsultan yang menjadi kuasa masih menggunakan PMK 229. Nah, sebelum sampai kepada ketentuan PMK 44, kita mungkin harus mengetahui dulu dasar hukum mengapa kuasa itu ada ya. Jadi kalau kita lihat di pasal 32 Undang-Undang KUP ya, sebenarnya wajib pajak ini kan melakukan kewajiban perpajakannya ya, menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya seharusnya sendiri. Kalau orang pribadi tentu kita sebagai wajib pajak orang pribadi yang melakukan kewajiban maupun pemenuhan hak itu adalah diri kita sendiri ya sebagai wajib pajak. Nah, lalu kalau badan siapa yang melakukan? Karena badan di sini kan sifatnya bukan makhluk hidup ya, badan hukum tetapi bukan makhluk hidup. Ya. Ada juga badan yang bukan badan hukum. Nah, pasal 32 sudah mengatur di ayat 1 bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan, wajib pajak ya diwakili. Jadi ada wakilnya di sini. Badan oleh pengurus. Siapa saja pengurus yang dimaksud dalam pasal 32 tentu akan mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi yang dimaksud dengan pengurus tentunya adalah direksi, lalu Dewan Komisaris. Nah, dua ini yang dianggap sebagai wakil yang bisa mewakili perusahaan atau badan dalam melakukan kewajiban perpajakan maupun menjalankan haknya. Demikian juga badan yang sedang dinyatakan pilot, ya, itu dilakukan atau diwakili oleh kurator. Badan dalam pembubaran, ya, itu diwakili oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan. Badan dalam likuidasi dilakukan oleh likuidator. Warisan yang belum terbagi, Bapak Ibu mungkin sudah paham, maka salah seorang ahli warisnya akan menjadi wakil. Bisa juga pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya. Nah, terhadap anak yang belum dewasa, karena dia belum bisa mewakili dirinya sendiri, jadi diwakili oleh wali atau pengampunya. Jadi ini yang sebenarnya bisa mewakili wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun menjalankan haknya. Jadi wakil yang disebutkan tadi itu bertanggung jawab secara pribadi maupun secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang. Jadi wakil ini juga menjadi penanggung pajak, ya, baik secara pribadi atau secara renteng. Jadi kalau misalnya perusahaannya atau badannya, ya PT-nya misalnya memiliki tunggakan pajak, ya, tidak mau bayar, dikejar-kejar sampai surat paksa, sita segala macam, maka direksinya, direkturnya bisa dikenakan kewajiban untuk ya menjadi penanggung pajak dan bertanggung jawab atas utang pajak yang masih terutang. Jadi perlu hati-hati juga sebagai wakil. Nah, lalu di ayat 3, nah disinilah muncul adanya bantuan ya. Jadi
perusahaan atau wajib pajak tidak hanya diwakili oleh pengurusnya, ya, tetapi mereka juga diperkenankan untuk meminta bantuan. Jadi orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi di sini Pasal 32 ayat 3 memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk mencari bantuan pihak lain, pihak luar ya, selain wakil untuk menjalankan hak dan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan WP itu sendiri. Dapat dimaklumi mengapa pemerintah memberikan keleluasaan ini karena ya Bapak Ibu juga mungkin sudah memahami bahwa dinamika peraturan perpajakan ini ya sangat dinamis terus berkembang dengan peraturan-peraturan yang mungkin juga memiliki kompleksitas yang tinggi. Ya tidak semua bisa dipahami oleh wajib pajak itu sendiri maupun wakilnya ya. Jadi sehingga memerlukan profesional yang bisa membantu. Di samping karena kompleksitas, mungkin juga karena beban tugas. Kalau misalnya semua dilakukan sendiri oleh wajib pajaknya, oleh PT-nya, maka tugas reguler sehari-hari akan keteteran. Jadi terlalu banyak yang harus diselesaikan, sehingga diperlukan bantuan tangan dari pihak luar. Nah, meskipun beberapa ya, bisa dikuasakan, ya, misalnya contohnya pemeriksaan, kemudian juga dalam proses keberatan, ya, tetapi tanggung jawab tetap berada pada yang memberikan kuasa, jadi tidak berpindah. Jadi jangan sampai salah memahami bahwa ketika memberikan kuasa maka kuasa bertanggung jawab seluruhnya, ya tidak ya Bapak Ibu. Tetap tanggung jawab perusahaan atau wajib pajak ada di wajib pajak itu sendiri ya. Dalam hal ini wakil dari wajib pajak. Lalu ayat 3A memberikan syarat sebenarnya siapa yang bisa ditunjuk sebagai kuasa. Jadi seorang kuasa yang ditunjuk harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kecuali kuasa yang ditunjuk merupakan suami, istri, atau keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua. Jadi dipersyaratkan oleh pasal 3 ayat 2 boleh menunjuk kuasa, tapi tidak sembarang kuasa. Mereka yang bisa ditunjuk adalah yang memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, yaitu pemahaman terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi itu terkait dengan kuasa, sehingga ya, pengaturan teknis administratifnya kemudian dilakukan melalui peraturan Menteri Keuangan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini kan sebenarnya ketentuan yang baru mengenai kuasa di pasal 32 ya, karena sebenarnya ini klausul ini baru ada di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan dan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan klausul sebelum Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini, ya, 3A-nya bunyinya berbeda. Ya. Ya, di sana disebutkan bahwa persyaratan ya pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan kuasa diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi tidak ada syarat memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Jadi tidak dibatasi di undang-undang, tetapi kemudian diserahkan kepada PMK untuk melakukan pengaturan lebih lanjut. Nah, kita sedikit lihat apa yang dimaksud dengan memiliki kompetensi ya, dalam arti terkait dengan aspek perpajakan. Ya, jadi yang dimaksud dengan kompetensi tertentunya adalah memiliki jenjang pendidikan tertentu, ya, sertifikasi dan atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Jadi ada 3 ya, kalau di penjelasannya kita lihat ada 3 hal ya yang bisa menyatakan bahwa seseorang memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, yaitu jenjang pendidikan, ya, kemudian sertifikasi atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Nah, oleh karena itu kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain
sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, untuk pengaturan lebih lanjutnya, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal dan Kementerian Keuangan ya, menerbitkan PMK 44 yang Bapak Ibu mungkin sudah baca ya, kita akan diskusikan hari ini. Ya, dengan tujuan untuk mengatur pihak yang dapat menjadi kuasa wajib pajak beserta persyaratan yang harus dipenuhi. Mengatur tata cara pemberian pelaksanaan dan berakhirnya kuasa secara lebih sederhana, terdokumentasi dan terintegrasi dengan sistem administrasi DJP serta memperkuat integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak. Nah, berdasarkan PMK 44, siapa yang bisa ditunjuk sebagai kuasa? Jadi di sana ada ya, tiga entitas ya yang bisa ditunjuk sebagai kuasa. Yang pertama adalah konsultan pajak, ya, kemudian pihak lain, dan keluarga. Keluarga di sini bisa berarti suami istri, individu dengan hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dari wajib pajak. Nah, ini mungkin sedikit berbeda dengan apa yang sudah kita jalani selama ini, yang masih berdasarkan PMK 229 tahun 2014. Jadi kalau boleh cerita sedikit, kalau PMK 229 ini dasar hukumnya sebenarnya adalah pasal 32 Undang-Undang KUP yang lama yang sebelumnya sudah saya sebutkan, bahwa di sana persyaratannya adalah ya tidak disebutkan adanya pembatasan, sebenarnya harus memiliki kompetensi ya. Jadi siapapun bisa menjadi kuasa pada dasarnya. Lalu kemudian diterbitkan PMK 229. Nah, PMK ini yang kemudian memberikan pengaturan atau pembatasan lebih lanjut bahwa yang diperkenankan ya sebagai kuasa adalah konsultan pajak dan karyawan wajib pajaknya ya. Jadi ada dua pihak berdasarkan PMK 229, yaitu konsultan pajak dan karyawan. Konsultan tentunya dibuktikan dengan memiliki izin praktik. Ya. Kalau karyawan berdasarkan PMK 229 ini harus merupakan karyawan tetap. Ya. Karyawan tetap masih aktif dan menerima penghasilan dari wajib pajak yang bersangkutan yang dibuktikan dengan daftar pemotongan PPh pasal 21 dan pelaporan di SPT Masa PPh pasal 21. Nah, syarat kompetensi yang diatur dalam PMK 229 ya, yang sebenarnya saat ini sudah berjalan, yang sedang kita jalani sekarang, sebenarnya juga sama, ada tiga, yaitu jenjang pendidikan, ya, harus memiliki ya pendidikan formal perpajakan dari perguruan tinggi, ya, negeri atau ya, swasta yang diakui pemerintah terakreditasi A paling tidak. Kemudian memiliki sertifikat brevet atau sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh panitia sertifikasi. Ya. Itu yang dianggap memiliki kompetensi atau menguasai keahlian di bidang perpajakan yang bisa ditunjuk sebagai kuasa. Nah, PMK 229 ini dalam perjalanannya kemudian diajukan judicial review ke MA karena dianggap PMK tersebut membatasi hak wajib pajak untuk menunjuk kuasa sesuai dengan preferensinya ya. Tidak harus konsultan pajak, ya bisa juga mungkin katakanlah lawyer atau pihak lain yang menguasai peraturan perpajakan, menguasai bidang perpajakan, tetapi bukan merupakan konsultan pajak ya. Nah, ini kemudian diajukan judicial review, akhirnya terbit putusan MA, kalau tidak salah itu nomor 63 tahun 2017, yang akhirnya tidak membatasi ya. Jadi PMK 229 seharusnya tidak mengatur berlebihan, mengatur melebihi apa yang diatur oleh pasal 32 Undang-Undang KUP yang lama. Jadi di sana diberikan kebebasan bahwa ya siapa saja bisa menjadi kuasa sepanjang mengantongi surat kuasa khusus dari wajib pajak. Nah, ini yang praktik yang berjalan sampai dengan saat ini, di mana pihak-pihak yang ya, bisa menjadi kuasa pada akhirnya adalah konsultan pajak
kemudian ada pihak lain selain konsultan pajak ya, yang memang memiliki keahlian di bidang perpajakan dan mendapatkan surat kuasa khusus dari wajib pajak, dan ada juga karyawan ya. Jadi ini yang kita jalani sekarang. Nah, dulu PMK 229 tidak mengatur keluarga, jadi keluarga tidak ada di PMK 229 sebenarnya. Jadi keluarga tidak bisa menjadi kuasa pada saat itu ya. Pada saat ini juga belum bisa karena nanti PMK ini baru akan berlaku di tahun 2027. Jadi keluarga tidak bisa mewakili atau tidak bisa menjadi kuasa dari wajib pajak. Jadi pilihannya adalah konsultan pajak maupun karyawan ya. Jadi ada hanya dua pihak ini yang bisa menjadi kuasa di PMK 229. Nah, sesuai dengan perkembangan ya dan dinamika yang terjadi ya terkait dengan kuasa ini yang dengan judicial review, kemudian dengan ya mungkin permasalahan yang berkembang di lapangan, akhirnya ya pasal 32 Undang-Undang KUP yang baru menjelaskan ya menganut klausul bahwa ya siapa saja bisa menjadi kuasa ya asalkan memiliki ya kompetensi tertentu dalam hal aspek terkait dengan aspek perpajakan ya. Nah, setelah 5 tahun berjalan semenjak ya klausul pasal 32 diterbitkan ya, akhirnya di 2026 bulan Juli kemarin baru diterbitkan peraturan pelaksanaannya terkait dengan pihak-pihak yang bisa menjadi kuasa. Jadi kita kembali ke PMK 44 sekarang yang akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk menunjuk kuasa, juga menjadi dasar bagi pihak yang berkeinginan menjadi kuasa wajib pajak ya, sebagai pedoman untuk melakukan ya, pendampingan atau juga nanti melakukan misalnya ya mewakili wajib pajak ya, ke KPP ya ke keberatan, ke Kanwil dan segala macam ya. Nah, kita lihat di PMK 44 ini ya, sekarang sudah menyelaraskan dengan ya, praktek-praktek yang selama ini sudah terjadi bahwa pihak yang bisa ditunjuk sebagai kuasa adalah konsultan pajak, kemudian ada pihak lain, ada dilengkapi sekarang dengan keluarga. Nah, kalau keluarga ditegaskan bahwa yang bisa menjadi kuasa suami, istri, kemudian keluarga saudara atau semenda sampai dengan derajat kedua. Nah, kalau kita lihat sekilas ini berkesesuaian dengan kuasa hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di pasal 34 Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka para pihak sebenarnya bisa diwakili atau didampingi oleh satu atau lebih kuasa hukum ya dengan surat kuasa khusus ya. Termasuk di sana adalah ya, warga negara Indonesia siapa saja sebenarnya memiliki keahlian di bidang perpajakan. Kemudian juga ada keluarga ya. Keluarga, karyawan dan juga pengampu. Ini yang bisa menjadi kuasa hukum. Nah, sekarang PMK 44 juga memasukkan keluarga sebagai salah satu pihak yang menjadi kuasa. Ini juga sama pembatasannya sampai dengan ya, derajat kedua, baik itu sedarah maupun semenda, sebagaimana di Undang-Undang Pengadilan Pajak juga sampai dengan derajat kedua. Ya. Cuman bedanya di kuasa PMK 44 ini, karyawan dan pengampu tidak otomatis bisa ditunjuk sebagai kuasa, ada persyaratannya. Ya. Jadi karyawan itu sebagai pihak lain, pengampu juga pihak lain dengan persyaratan tertentu. Nah, kalau keluarga, di sini tidak ada persyaratan tertentu, tidak ada persyaratan harus ya memiliki kompetensi tertentu dalam bidang perpajakan ya. Demikian juga di kuasa hukum sama. Tidak ada kewajiban bagi keluarga yang menjadi kuasa untuk memiliki kompetensi tertentu di bidang perpajakan. Nah, demikian juga keluarga saudara maupun semenda sampai dengan derajat kedua. Jadi diperbolehkan ya. Kalau saudara adalah tali hubungan keluarga karena tali keturunan ya. Karena keturunan, kemudian hubungan keluarga semenda ini karena hubungan atau ikatan perkawinan.
Jadi kalau Bapak Ibu lihat di skemanya, siapa saja yang bisa ditunjuk sebagai kuasa, dari suami bisa menunjuk istri, istri bisa menunjuk suami sebagai kuasa. Lalu istri bisa juga menunjuk siapa, saudara kandung istri boleh, suami, saudara kandung suami. Ya. Nah, keturunan ya, atau keluarga saudara sampai dengan derajat kedua ya berarti ke atas maupun ke bawah sampai dengan derajat kedua, yaitu kalau misalnya suami bisa menunjuk anak, bisa menunjuk cucu, ya. Demikian juga bisa menunjuk bapak, ya ayah, atau menunjuk kakek misalnya, ya, derajat kedua. Ke samping ya, bisa menunjuk apa misalnya saudara kandung ya kalau ke samping ya. Nah kalau hubungan keluarga semenda ya berarti bisa menunjuk saudara kandung istri ya karena ikatan tali perkawinan ya. Sampai dengan derajat kedua berarti sampai saudara kandung istri. Nah, demikian seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi persyaratan keluarga sebagai kuasa relatif lebih mudah, jadi tidak harus dipersyaratkan ada kompetensi tertentu. Siapa saja ya boleh ditunjuk sepanjang memenuhi ya kriteria ini keluarga saudara semenda sampai dengan derajat kedua. Lalu kita bicara konsultan pajak. Ya. Tadi keluarga sudah, sekarang konsultan pajak. Mungkin ini yang paling lazim ya kalau Bapak Ibu perhatikan di prakteknya kita sehari-hari bahwa pihak yang bisa ditunjuk sebagai kuasa umumnya adalah konsultan pajak. Nah, kapan dianggap memiliki kompetensi ya, dalam aspek perpajakan tertentu, tentunya dibuktikan dengan adanya izin konsultan pajak dari Menteri Keuangan ya, yang masih berlaku dan tidak dalam masa pembekuan atau pencabutan. Jadi prosesnya menjadi konsultan pajak itu juga tidak mudah ya Bapak Ibu. Jadi ada ujian sertifikasi, kemudian setelah lulus mengajukan izin konsultan pajak kepada Menteri Keuangan. Ya. Kalau disetujui, berarti baru bisa melakukan praktek sebagai konsultan pajak. Nah, dalam prosesnya juga konsultan pajak ini harus ya melakukan pengembangan ya. Ada pendidikan lanjutan ya, ada training yang harus dipenuhi setiap tahun ya, sesuai dengan klasifikasi masing-masing izin. Ya. Jadi kita mengenal 3 klasifikasi A, B, C ya, sesuai dengan skop atau ruang lingkup yang bisa ditangani. Kalau A hanya orang pribadi, B itu termasuk wajib pajak dalam negeri. Nah, kalau sertifikasi C baru bisa menangani wajib pajak PMA dengan kualifikasi internasional. Nah, selama ini memang ada hal yang mungkin mengganjal bagi konsultan karena selain konsultan sesuai dengan tadi putusan MA 63 tahun 2017, pihak lain ya yang bukan konsultan pajak juga boleh menjadi kuasa. Jadi kan ini istilahnya di lapangan ya tidak hanya konsultan pajak yang bisa mengajukan diri sebagai kuasa ya pihak lain yang bukan konsultan juga bisa, tetapi pihak lain selama ini tidak diatur harus memiliki misalnya kompetensi tertentu ya yang distandarisasikan ya. Kemudian tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan, tidak ada kewajiban melakukan uh, pengembangan profesi lanjutan. Jadi ini menimbulkan hal yang mungkin tidak equal ya, equal playing field bagi konsultan pajak yang memiliki izin dari Menteri Keuangan ya. Pada akhirnya kalau hal ini terus dibiarkan ya, bisa saja terjadi misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya merugikan wajib pajak yang menjadi yang memberikan kuasa ya. Nah, dari sini ada faktor perlindungan konsumen yang harus diperhatikan sehingga ya semua pihak seharusnya tetap diawasi oleh Menteri Keuangan dan memiliki standar kompetensi yang jelas sehingga tidak merugikan wajib pajak yang memberikan kuasa dan juga ya, praktek profesi ini bisa dijalankan secara lebih profesional tentunya. Semua memiliki ya, level playing field yang sama ya, jadi tidak
tidak, istilahnya ya, ada pihak yang diuntungkan dengan situasinya, ada yang justru sulit ya, ada yang dirugikan dengan situasi yang berkembang. Jadi pemerintah kalau dengan PMK 44 ini saya melihat ingin mengatur situasinya menjadi lebih equal bagi semua pihak. Dan tentu juga yang kalau tadi kita lihat di tujuannya adalah memberikan perlindungan ya, tentunya kepada wajib pajak, dan juga kalau bagi DJP, bagi Kementerian Keuangan ini juga sangat baik dalam hal menjaga profesionalisme, karena kuasa ini adalah intermediary sebenarnya. Jadi pihak yang menjembatani komunikasi antara petugas pajak dengan wajib pajak. Nah, gimana komunikasi ini supaya bisa terjalin dengan profesional dan proporsional. Nah, itu salah satu tujuan dari PMK 44 ini, which is sebenarnya sangat baik, ya, baik bagi konsultan, baik bagi pihak lain, tentunya sangat baik bagi pihak-pihak atau wajib pajak yang memberikan kuasa. Nah, selanjutnya kita bahas pihak lain. Nah, ini yang mungkin perlu penekanan karena dalam pihak lain ini ya, selain bukan konsultan ada karyawan ya. Mungkin Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini saya lihat mungkin juga sebagai karyawan di perusahaan yang dibebani tugas untuk menjalankan ya operasional perpajakan perusahaan sehari-hari, sehingga ini menjadi penting. Nah, kalau dulu karyawan syaratnya ya dulu sampai sekarang sebenarnya masih berjalan. Syaratnya hanya memiliki sertifikat brevet, kemudian juga pendidikan perpajakan dari formal dari perguruan tinggi, lalu juga sertifikat konsultan ya dari panitia sertifikasi. Itu saja sudah cukup untuk bisa ditunjuk sebagai kuasa. Nah, kalau berdasarkan PMK 44 ini ada sedikit perubahan ya. Sekarang syaratnya disamakan dengan ya pihak lain selain konsultan, yaitu harus memiliki surat keterangan terdaftar. Jadi baik konsultan pajak maupun bukan konsultan pajak atau pihak lain sekarang semua harus terdaftar di Kementerian Keuangan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan ya. Semua harus profesional, semua sifatnya legal, resmi, termasuk karyawan. Nah, lalu pihak lain ini sebenarnya kalau kita kategorikan bisa ya ada tiga sebenarnya kalau saya bisa bilang ya Bapak Ibu. Pertama adalah pihak lain selain konsultan pajak, bisa lawyer dan segala macam ya, dan juga mungkin pribadi-pribadi yang memiliki keahlian di bidang perpajakan tetapi belum memiliki izin sebagai konsultan pajak. Yang kedua adalah ya pensiunan pegawai Kemenkeu ya, atau yang resign. Yang ketiga adalah karyawan. Pihak yang bukan konsultan tadi sudah kita bahas ya, tetap harus memiliki ya, kompetensi tertentu dalam ya, bidang perpajakan nanti yang dibuktikan dengan SKT. Ya. Nah, SKT-nya nanti gimana cara memperolehnya? Nah, ini kita harus tunggu berikutnya peraturan Menteri Keuangan selanjutnya yang mengatur tentang bagaimana proses dan prosedur untuk mendapatkan SKT. Lalu pihak lain yang berikutnya adalah pegawai ya, jadi pensiunan pegawai Kemenkeu. Nah, ini juga sebenarnya boleh diperbolehkan sebagai kuasa. Mungkin agak berbeda sekarang dengan PMK 44 ini karena tidak otomatis bisa langsung menjadi kuasa. Jadi pensiunan PNS Kemenkeu ini sekarang memiliki waktu tunggu ya. Waktu tunggu ya selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pensiun yang tercantum dalam surat keputusan pensiun. Jadi tidak serta-merta bisa langsung ya berpraktik sebagai kuasa. Nah, sekarang juga dijelaskan lagi syarat yang lebih ketat ya. Jadi selama mengabdikan diri sebagai PNS Kemenkeu tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat. Ya, disiplin berat yang terkait dengan kewajiban berupa menolak segala pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau larangan berupa menyalahgunakan wewenang
menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan. Ya. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, kemudian melakukan pungutan di luar ketentuan, menerima hadiah yang sehubungan dengan jabatan atau pekerjaan, serta meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Ya, kalau pensiunan Kementerian Keuangan, ya ini bukan hanya DJP berarti ya, Bapak Ibu, ini pegawai Kemenkeu, berarti Kementerian Keuangan tidak hanya DJP. Jadi kalau pensiunan Kemenkeu, ya selain tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ini sebagai syarat ketatnya, juga harus melewati masa tunggu 5 tahun. Jadi cukup lama ya Bapak Ibu menunggu. Ya sebenarnya gimana ya, kasihan juga sebenarnya karena tentunya kalau pensiunan, kemudian juga atau pegawai Kemenkeu yang berhenti atau resign ya ini kan sebenarnya memerlukan ya pekerjaan lanjutan, karir lanjutan ya. Sekarang kalau dengan waktu harus menunggu 5 tahun mungkin cukup lama ya, jadi terlihat agak berat ya. Demikian juga PNS Kemenkeu yang resign, ya juga ada syarat ini, ada syarat waktu tunggu 5 tahun, dan tambahan satu syarat lagi adalah ya diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Jadi kalau diberhentikan tidak dengan hormat, berarti tidak akan bisa selamanya menjadi kuasa wajib pajak. Tidak bisa berprofesi sebagai kuasa wajib pajak. Lalu kita kenal juga ada yang namanya PPPK ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah ini juga sama, ada jangka waktu 5 tahun yang harus dilewati sebelum bisa mengambil ya, pekerjaan sebagai kuasa wajib pajak. Dan selama bertugas ya, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat atau dikenai pemutusan hubungan kerja, jadi tidak pernah diberhentikan, tidak dengan hormat ya. Nah, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ASN ya, mantan ASN Kemenkeu untuk bisa berpraktik sebagai kuasa wajib pajak ya dalam hal menangani ya kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakan dari WP. Nah, bagaimana dengan kuasa hukum? Kalau kuasa hukum tidak ada larangan ya Bapak Ibu, tidak ada kewajiban untuk menunggu 5 tahun. Tadi kalau kita lihat di pasal 34 Undang-Undang Pengadilan Pajak, ya kapan saja bisa sebenarnya. Jadi begitu resign atau begitu pensiun, sepanjang memenuhi persyaratan ya sesuai dengan pasal 34, maka bisa menjadi kuasa hukum yang mewakili atau mendampingi wajib pajak di sidang pengadilan ya. Sidang pengadilan pajak. Jadi berbeda ya. Jadi tolong dibedakan antara kuasa hukum di sidang pengadilan dengan kuasa pajaknya, kuasa wajib pajak. Jadi kalau kuasa wajib pajak lingkupnya adalah mewakili ya wajib pajak di ya, DJP atau Kemenkeu ya, urusan-urusan perpajakan sehari-hari. Sedangkan kalau kuasa hukum mewakili di pengadilan pajak dan penyelesaian sengketa lain seperti di peninjauan kembali. Nah, lanjut kita akan bahas ini mungkin yang paling penting ya terkait dengan status karyawan berdasarkan PMK 44 ini. Nah, karena karyawan sekarang masuknya adalah pihak lain, maka dia diwajibkan ya harus memiliki SKT, ya, surat keterangan terdaftar juga sebelum bisa ya, ditunjuk sebagai kuasa. Jadi persyaratannya sama, baik karyawan, kemudian baik misalnya ex pegawai Kemenkeu, atau pihak lainnya yang bukan konsultan pajak, sekarang persyaratannya sama. Harus memiliki SKT, surat keterangan terdaftar dari Kementerian Keuangan, dari Menteri Keuangan untuk bisa ditunjuk sebagai kuasa. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau karyawan kan sebelumnya menjalankan job desk-nya, ya, saya di hire sebagai karyawan di bidang ya, di divisi pajak, memang tugasnya kan sebenarnya adalah menangani urusan perpajakan. Ya, saya adalah kepanjangan tangan dari wakil, yaitu siapa wakil? Yaitu direktur keuangan misalnya. Saya adalah kepanjangan tangan dari direktur keuangan. Kenapa
harus memiliki SKT juga. Padahal saya kan sebenarnya satu kesatuan bisa dibilang ya, satu kesatuan dengan wakilnya, dengan direktur saya untuk menjalankan kewajiban perpajakan ini. Ya sekali lagi kalau kita lihat pasal 32 memang yang menjadi wakil perusahaan adalah direktur ya, pengurus. Ya, di sini kan pengurus hanya batasannya adalah hanya direksi dan dewan komisaris atau pihak yang nyata-nyata memang memiliki kewenangan ya dalam pengambilan keputusan maupun dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan. Karyawan sayangnya tidak masuk dalam pengertian tersebut sehingga dijadikan sebagai pihak lain yang harus ya memperoleh SKT untuk bisa menjadi kuasa atau mewakili. Nah, dalam hal ini kan tentunya kalau misalnya ada urusan perpajakan, pemeriksaan, misalnya kan tidak mungkin ya Bapak Ibu selalu membawa direktur ya. Direkturnya yang terus-menerus mewakili, berdiskusi ya. Bisa jadi mungkin karena kebanyakan tugas, direkturnya tidak fokus ya, kemudian juga tidak ya menangani day to day terkait dengan permasalahan pemeriksaan. Jadi tidak bisa setiap saat mewakili ya. Atau ketika mewakili pun tidak semua ya bisa menjawab apa yang menjadi koreksi atau apa yang menjadi perdebatan dengan pemeriksa sehingga diperlukan adanya karyawan yang mendampingi. Sementara ketika karyawan mendampingi tanpa SKT, ya, karyawan tidak bisa menjelaskan, tidak boleh menjelaskan. Karyawan hanya mendampingi, yang menjelaskan tetap direktur. Ya, jadi apa gunanya didampingi jadinya ya. Oleh karena itu, mau tidak mau ke depannya ya karyawan harus juga punya SKT supaya bisa menjadi kuasa dan bisa menjalankan job desk-nya dengan lancar ya. Tidak harus selalu ya, meminta direktur untuk datang ke KPP, menjelaskan, ya, berdiskusi, ya, atau misalnya memberikan argumen terkait dengan koreksi atau pemeriksaan ya, atau keberatan. Kalau karyawan tidak memiliki SKT, maka fungsinya hanya sebagai messenger jadinya. Jadi hanya sebatas mengirimkan dokumen atau menerima dokumen, ya, tidak lebih dari itu. Nah, ini pentingnya makanya nanti ke depan di 2027 teman-teman ya yang sekarang saat ini misalnya sebagai karyawan di divisi perpajakan harus memiliki SKT. Namun sekali lagi kita tetap harus menunggu bagaimana cara memperoleh SKT-nya, apakah tetap melalui brevet dulu, ada ujiannya kah, ya kan? Apakah ada klasifikasinya, apakah A, B, C juga seperti konsultan pajak. Nah, ini juga kita harus menunggu PMK berikutnya yang akan mengatur. Jadi mohon bersabar ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu PMK berikutnya terkait dengan SKT. Nah, lalu pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa. Ya. Jadi terkait dengan penunjukan ya, konsultan pajak atau pihak lain sebagai kuasa, maka PMK 44 juga mengatur teknis administrasi pelaksanaan hak dan kewajibannya. Tentunya yang pertama yang bisa ditunjuk sebagai kuasa ya tentunya adalah konsultan pajak atau pihak lain ya yang izinnya atau SKT-nya masih aktif, ya, tidak dicabut atau tidak dibekukan. Ya. Kemudian dengan sistem Kortex sekarang maka surat kuasa itu harus didaftarkan dulu di Kortex ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran, ini wajib pajak yang melakukan pendaftaran konsultan pajak atau pihak lain pada sistem DJP atau Kortex dalam hal ini. Jadi pendaftarannya kalau Kortex bisa dilakukan melalui portal saya. Jadi di sana ada penunjukan wakil atau kuasa, ada perubahan data wakil atau kuasa, ada pencabutan wakil atau kuasa. Jadi semua bisa dilakukan melalui Kortex. Nah, dalam penunjukan ini, ya, wajib pajak juga harus memberikan surat kuasa khusus, ya, jadi tidak bisa sembarang kuasa ya. Nah, lalu kalau kita perhatikan ketentuan pasal 32 tadi, ayat 3, bahwa wajib pajak, ya, orang pribadi ataupun badan dapat menunjuk seorang, ya, jadi
seorang kuasa ini sering dipermasalahkan, seorang ini apakah berarti satu orang saja yang bisa menjadi kuasa, atau boleh lebih dari satu orang. Nah, kalau kita bandingkan dengan ketentuan kuasa hukum di pengadilan pajak, ya, jelas di undang-undangnya disebutkan bahwa para pihak ya, bisa diwakili atau didampingi oleh satu atau lebih kuasa hukum. Jadi tidak harus satu. Nah, sekarang apakah pengertian seorang ya, seorang di pasal 32 Undang-Undang KUP ini berarti satu orang, dalam satu orang dalam arti satu satu person manusia ya, atau seorang ini adalah bahasa hukum. Jadi kalau seorang ini dalam bahasa hukum kan sebenarnya merujuk pada pihak ya, pada person ya. Person ini ada dua, yaitu natural person ya, person yang natural ya, orang kayak kita, atau reh person, jadi person karena badan hukum ya, karena secara hukum menjadi orang. Nah, kalau pengertiannya kita bawa ke pengertian hukum, maka seorang ini berarti tidak harus selalu satu orang ya. Bisa juga reh person, bisa juga misalnya ya kumpulan kuasa yang berada di dalam satu badan hukum, misalnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang masih sering menjadi perdebatan dalam praktek, apakah harus satu orang atau boleh dua orang atau tiga orang bahkan ya. Tapi yang jelas yang kita alami sejauh ini, teman-teman juga di KPP atau di Kanwil, meskipun kita memberikan surat kuasa khusus misalnya dua atau tiga ya tetap bisa diterima, tetap tidak harus satu orang ya, karena di sini kan juga masih ambigu. Jadi dalam prakteknya biasanya teman-teman di KPP masih menerima satu juga oke, dua surat kuasa khusus oke misalnya ya, tiga orang juga oke. Nah, tapi dijelaskan di pasal 8 PMK 44 ini bahwa ya satu surat kuasa khusus ini harus untuk satu orang ya. Jadi maksudnya di sini ya meskipun misalnya kuasa yang ditunjuk ada dua orang, tapi masing-masing kuasa harus memiliki surat kuasa khusus. Jadi tidak bisa surat kuasa khusus ini satu surat kuasa khusus untuk dua orang. Mungkin pengertiannya seperti itu yang dimaksud dalam pasal 8 PMK 44. Jadi masing-masing kuasa ya harus satu surat kuasa khusus, tidak bisa dalam satu surat kuasa khusus ada beberapa orang nama ya di dalam surat itu. Nah, jadi surat kuasa khusus ini ya ketentuannya adalah satu orang kuasa, kemudian ya hanya bisa melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang menjadi skop surat kuasa khusus. Tidak bisa di luar kewenangan itu. Lalu seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yang diterima kepada orang lain. Nah, ini tidak bisa subkon istilahnya ya. Jadi jangan ketika menerima kuasa lalu di outsource ke orang lain. Nah, itu yang tidak diperkenankan ya. Jadi harus dilaksanakan sendiri, bertanggung jawab sendiri ya, terhadap surat kuasa yang diberikan oleh wajib pajak. Ini juga untuk mencegah adanya ya, kesan tidak profesional yang juga merugikan dari wajib pajak. Ya, misalnya kita sebagai kuasa ya, melakukan berbagai cara pendekatan supaya bisa ditunjuk kuasa, ketika dapat kuasa malah dioper ke orang lain. Nah, ini yang tindakan-tindakan yang mungkin tidak diharapkan oleh wajib pajak. Surat kuasa khusus juga paling sedikit memuat nama NPWP, tanda tangan wajib pajak pemberi kuasa, nama NPWP, tanda tangan kuasa. Kemudian status kuasa, hak dan kewajiban perpajakan yang dikuasakan, ini juga harus jelas. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya hanya mewakili hanya untuk berdiskusi pemeriksaan, ya berarti ya tugasnya dan haknya hanya mewakili berdiskusi terkait dengan pemeriksaan. Ya. Kalau tidak disebutkan jelas bisa menandatangani risalah, tanggapan SPHP, atau misalnya ikhtisar hasil pemeriksaan, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan penandatanganan tersebut. Ya. Nanti harus dilakukan oleh wakil, ya, oleh wakil perusahaan, atau wakil badan.
Kemudian hak dan kewajiban perpajakan tadi yang sudah saya sebutkan, masa berlaku. Nah, sekarang ada tambahan. Masa berlaku juga harus dicantumkan di dalam surat kuasa khusus. Kemudian dilampiri dokumen pendukung dalam hal kuasa merupakan keluarga. Nah, kalau keluarga, Bapak Ibu harus melampirkan dokumen pendukungnya di surat kuasa khusus. Dokumen pendukungnya apa saja? Tentunya kartu keluarga yang mencantumkan orang yang ditunjuk sebagai kuasa. Kalau di kartu keluarga tidak ada ya nama orang tersebut, maka harus melampirkan surat pernyataan bahwa yang ditunjuk sebagai kuasa adalah anggota keluarga. Jadi kalau kita lihat perubahan dari PMK sebelumnya terkait dengan surat kuasa, yang pertama adalah terdapat masa berlaku surat kuasa khusus. Jadi ada masa berlakunya jelas, ya, eksplisit di surat kuasa khusus. Dalam hal surat kuasa khusus dibuat dalam bentuk kertas, ya, perlu diperhatikan terdapat klausul ya, dalam surat kuasa khususnya. Nah ini yang harus dipastikan benar bahwa dalam surat kuasa yang kita buat ada klausul tersebut. Nah, sekali lagi, ketika menjadi kuasa, Bapak Ibu adalah intermediary sebenarnya. Jadi yang menjadi jembatan komunikasi yang memfasilitasi ya, komunikasi dua arah yang baik antara wajib pajak dengan petugas pajak. Jadi ada kewajiban-kewajiban dan larangan yang harus diikuti. Kewajiban yang dicantumkan dalam PMK 44 adalah kuasa harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini sudah pasti ya Bapak Ibu ya. Kemudian menjunjung tinggi integritas, martabat, kehormatan, etika, dan bersikap profesional. Menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak. Melaksanakan peran sebagai seorang kuasa sesuai dengan klasifikasi izin konsultan pajak atau SKT. Nah, kalau kita lihat butir 4 ini, melaksanakan peran ya sesuai dengan klasifikasi izin yang diperoleh, berarti nanti kemungkinan besar SKT-nya juga akan sama ya dengan izin konsultan pajak. Jadi ada klasifikasi A, B, atau C ya. Karena ya tujuan PMK ini juga menciptakan level playing field yang sama. Ya. Nah, larangan yang harus juga diikuti yaitu ya, tidak diperkenankan untuk menghalang-halangi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, contohnya apa? Misalnya memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan wajib pajak. Ya. Ini tentunya kalau menyesatkan ya berarti tidak profesional kuasanya ya. Nah, Bapak Ibu juga mungkin harus berpikir sebagai wajib pajak, ya, jangan sampai memberikan kuasa kepada yang kira-kira track record-nya mungkin kurang bagus. Ya. Menolak memberikan keterangan dalam pemeriksaan. Tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan pajak. Tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk mengakses data elektronik atau membuka barang bergerak dan atau tidak bergerak yang tentunya yang dimiliki oleh wajib pajak ya. Tidak memberikan seluruh buku, catatan, dan atau dokumen yang diminta berdasarkan berita acara kewajiban atas pemenuhan peminjaman atau permintaan buku, catatan, dan dokumen. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jadi dalam menjalankan kewajiban Bapak Ibu sebagai kuasa, nah hal-hal ini penting untuk diperhatikan, jangan sampai membawa dampak merugikan klien atau wajib pajak yang memberikan kuasa. Nah, lalu surat kuasa khusus ya, juga ada batas waktunya dari sudah kita sebutkan ya. Jadi kapan kuasa itu berakhir? Ya, tentunya kalau di surat kuasa khususnya jangka waktunya sudah selesai. Nah, apakah bisa perpanjangan? Kalau saya lihat di PMK 44 tidak ada klausul perpanjangan ya Bapak Ibu. Jadi kalau selesai, sementara masih diperlukan adanya pendampingan, mungkin bisa dibuat surat kuasa baru harusnya ya. Ya. Lalu wajib pajak mencabut pemberian kuasa. Dalam perjalanannya bisa saja misalnya ada ketidakcocokan dengan kuasa yang sudah ditunjuk, sehingga wajib pajak merasa perlu untuk mencari
kuasa yang baru dan mencabut kuasa yang lama. Nah, kalau misalnya wajib pajaknya ingin mencari kuasa yang baru, maka sebelum menunjuk kuasa baru, wajib pajak harus menyampaikan pencabutan kuasa terlebih dahulu ya. Jadi dicabut dulu, baru menunjuk kuasa yang baru. Kemudian izin konsultan pajak dibekukan dan atau dicabut. Nah, ini jelas ya, ketika izinnya sudah dicabut atau dibekukan, ya tentunya tidak bisa lagi menjalankan praktik sebagai kuasa. Sebagai pemberi kuasa, ya Bapak Ibu juga harus aktif melihat ya di website Kemenkeu ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan ya. Jadi siapa yang masih aktif, status izinnya seperti apa, apakah dibekukan ya. Karena ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, bahkan pelanggaran sederhana saja ya, tidak tidak memenuhi kewajiban PPL, pengembangan profesi lanjutan ya, tidak ada laporan ya. Kalau dilakukan berturut-turut juga izinnya bisa dibekukan. Lalu surat keterangan terdaftar dibekukan ya, ini untuk pihak lain ya, sama sebenarnya karena sekarang ya baik itu pihak lain maupun konsultan pajak akan diperlakukan sama oleh Kementerian Keuangan. Seorang kuasa dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya. Ya, ini tentunya tidak bisa lagi melakukan praktik sebagai kuasa karena dia sendiri dipidana ya Bapak Ibu. Tidak mungkin melakukan kewajibannya sebagai kuasa. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ya kalau Bapak Ibu sebagai karyawan mungkin punya subordinate gitu ya, mungkin punya bawahan yang setiap hari mungkin bisa diminta tolong untuk menyampaikan dokumen ke KPP. Nah, ini penunjukannya nanti harus ya, melalui suatu surat tugas atau surat penunjukan kepada pegawai yang bersangkutan ya. Bisa saja misalnya kalau hanya sebatas mengirimkan dan menerima dokumen, tidak harus kuasa yang datang ke KPP atau menghadap petugas pajak, bisa juga dari pegawai yang lain ya, sepanjang mengantongi surat tugas ya atau surat penunjukan. Dan fungsinya juga hanya sebatas menerima dan atau mengirimkan dokumen. Nah, sekarang kita bahas ketentuan peralihan ya. Sampai dengan tanggal 31 Desember nanti ya, 2026, maka ketentuan yang saat ini sedang berjalan juga tetap masih boleh dijalankan sampai dengan akhir Desember 2026. Jadi selain konsultan pajak, ya, Bapak Ibu yang saat ini ya berstatus sebagai karyawan dan sudah memiliki sertifikat brevet, punya ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan, ya dari perguruan tinggi dengan status terakreditasi A, ya ini minimal diploma 3, itu masih dapat ditunjuk sebagai seorang kuasa. Jadi sampai dengan Desember 2026 ini jangan khawatir, Bapak Ibu yang merupakan ya karyawan di divisi perpajakan masih bisa menerima surat kuasa khusus, masih bisa menjadi kuasa. Ya, masih sama dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya, masih sama dengan PMK 229 tahun 2014. Nanti setelah berakhir 2026, 2027 baru harus memiliki SKP. Tapi penunjukannya tetap harus melalui surat kuasa khusus ya, yang dibuat ya, dalam bentuk kertas dan dilampiri fotokopi sertifikat brevet atau fotokopi ijazah. Ya. Nah, ini kelonggaran yang masih diberikan sampai dengan 31 Desember 2026. Jadi kalau kita bandingkan ya kesimpulannya, kalau kita bandingkan ketentuan yang lama, maksudnya yang lama adalah PMK 229, apa yang kita sudah jalani sampai dengan hari ini, dengan nanti PMK 44 mulai berlaku. Ya. Jadi pihak yang dapat ditunjuk menjadi kuasa, ya, sebelumnya adalah konsultan pajak dan karyawan, sekarang dengan PMK 44, yang bisa ditunjuk sebagai kuasa, konsultan pajak yang pertama, kedua adalah pihak lain ini termasuk karyawan, kemudian keluarga. Nah, terkait dengan persyaratan kompetensi, kalau sebelumnya konsultan pajak izin praktek tentunya tidak ada perbedaan, sekarang juga sama ya, dengan PMK 44. Kalau karyawan sertifikat brevet.
atau sertifikat konsultan atau ijazah. Sampai dengan 31 Desember masih sama. Nanti tahun 2027 harus memiliki surat keterangan terdaftar. Sedangkan keluarga tidak memerlukan kompetensi apapun. Ya. Mungkin itu secara substansi yang cukup berbeda. Ya. Lalu dari sisi teknis administratif, ya, karena sekarang sudah sistemnya Cortex, maka surat kuasa juga bisa dilakukan atau penerbitannya melalui Cortex. Jadi sudah langsung terdaftar. Atau ya masih bisa dengan cara lama juga dengan menggunakan kertas. Nah, surat kuasa ini nanti akan disampaikan secara langsung melalui KPP. Ada penegasan terkait dengan kewajiban dan larangan bagi kuasa. Ada yang tadi beberapa hal yang dicantumkan dengan lebih ketat ya dan lebih detail sehingga menjadi panduan bagi kuasa untuk bisa bekerja secara lebih profesional. Lalu ada juga ya jangka waktu pemberian kuasa ya. Kapan pemberian kuasa itu akan berakhir? Sekarang harus dicantumkan jelas di dalam surat kuasa. Nah, saya kira itu ya, kesimpulannya. Jadi ada sedikit perbedaan yang mungkin cukup substansial juga terkait dengan pihak yang bisa ditunjuk menjadi kuasa dan persyaratan kompetensi yang mulai berlaku nanti 2027. Nah, dari kami mungkin rekomendasi yang bisa diberikan adalah bagi staf pajak internal perusahaan ya memang ya, jalur karyawan berbrevet sampai dengan 31 Desember masih bisa ya, dilakukan sebagai atau ditunjuk sebagai kuasa. Nanti akan ada SKT di 2027. Nah, kalau misalnya kondisinya belum ada SKT, mau tidak mau direkturnya ya yang harus diminta ke KPP untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan perpajakan ya. Tidak bisa diwakili atau tidak bisa dikuasakan. Nah, bagi konsultan pajak sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dari sisi substansi, mungkin hanya dari teknis administrasi saja, karena sekarang semua sudah harus dilakukan lewat Cortex, ya, penerbitan surat kuasa lewat Cortex, kemudian juga nanti akan ada ya pengalian akses, ya, pemberian akses untuk di Cortex yang wajib pajak, lalu juga pengembalian akses ketika dicabut atau berakhir. Nah, bagi wajib pajak, ya, surat kuasa khusus yang sudah berjalan, ya Bapak Ibu mungkin saat ini sudah menerbitkan beberapa surat kuasa khusus, itu tetap berlaku, tetap masih bisa dipergunakan, ya, ya sampai dengan habisnya masa berlaku. Nah, kapan habisnya masa berlaku? Tentunya kalau misalnya pekerjaannya sudah selesai, ketika sudah ada berita acara penyelesaian pekerjaan. Nah, kalau misalnya mau mengganti kuasa, ya, maka wajib pajak harus menyampaikan surat pencabutan terlebih dahulu. Jadi, sebelum menunjuk kuasa baru ya. Jadi mengingat pencabutan ya berlaku sejak diterima DJP dan tidak berlaku surut. Jadi mungkin poin-poin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan diskusi atau sharing pada siang hari ini bisa sedikit memperjelas ya status bagi teman-teman yang saat ini sebagai karyawan, Bapak Ibu sebagai staf di divisi perpajakan, juga bagi Bapak Ibu yang mau berkarir sebagai kuasa, meskipun tidak lewat jalur konsultan pajak, nanti lewat jalur SKT bisa juga. Mungkin nanti akan ada, ya istilahnya menimbang-nimbang lebih berat mana ini lewat jalur konsultan atau lewat jalur SKT ya Bapak Ibu ya. Ini bisa jadi arbitras nanti kan, kalau misalnya jalur SKT lebih mudah, akan banyak yang menjadi kuasa melalui jalur SKT. Mungkin semakin sedikit yang berkeinginan jadi konsultan pajak karena prosesnya mungkin lebih ribet, harus menyampaikan laporan, ya. Kemudian juga harus ada PPL, ya. Nanti kita lihat sebenarnya di peraturan Menteri Keuangan yang selanjutnya, apakah persyaratannya akan disamakan atau ada perbedaan sehingga memungkinkan terjadinya arbitrase. Nah, tapi apapun itu, ya dari sekarang mungkin Bapak Ibu ya bisa juga bersiap ya terkait dengan ujian tadi kompetensi karena harus memiliki kompetensi perpajakan ya, menguasai
atau memahami ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, ini mungkin bisa disiapkan dari saat ini sehingga nanti 2027 ketika misalnya ada sertifikasi atau ada ujian, maka Bapak Ibu sudah siap ya. Ya, berusaha sebaik mungkin belajar ya sedetil mungkin ya sehingga nanti sekali shot, sekali try langsung bisa berhasil. Dan tujuan utamanya lagi adalah supaya bisa menjadi puasa yang ya, benar-benar memahami ketentuan peraturan perpajakan sehingga tadi tidak memberikan nasihat ya, yang menyesatkan secara tidak sengaja karena kita tidak memahami ketentuan peraturan perpajakan ya. Saya kira demikian Bapak Ibu. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Arela. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak Wayan atas materi yang sangat informatif dan insightful ya. Bapak, karena Bapak sangat fokus penyampaian materinya, Bapak tahu tidak bahwasannya komentarnya sangat banyak sekali antusiasme dari Bapak Ibu sekalian untuk bertanya mengenai PMK 44 ini, Pak. Nah, ini saya yakin ya materi yang telah disampaikan tidak hanya menambah pemanfaatan pemahaman, kita juga mengenai perubahan regulasi. Nah, tetapi juga memberikan gambaran praktis mengenai langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi implementasi PMK nomor 44 tahun 2026. Sembari menunggu teman-teman sekalian menambah pertanyaan, kita di sini juga melihat nih antusiasme peserta selama pemaparan berlangsung bahwa topik ini memang sangat relevan dan dibutuhkan. Nah, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting yang dapat kita simpulkan ya dari penyampaian Pak Wayan pada hari ini. Jadi PMK 44 tahun 2026 ini memberikan peraturan yang lebih jelas mengenai siapa saja yang dapat menjadi kuasa wajib pajak beserta persyaratan kompetensinya. Kemudian juga surat kuasa kini dapat dibuat secara elektronik maupun dalam bentuk secara kertas, memiliki masa berlaku yang harus dicantumkan secara jelas. Kemudian juga kuasa wajib pajak wajib menjunjung tinggi profesionalisme, menjaga kerahasiaan informasi serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, di sini wajib pajak maupun kantor konsultan juga perlu menyampaikan tata kelola internal agar sejalan dengan implementasi PMK 44 tahun 2026. Di sini saya cukup melihat antusiasismenya sangat terkejut ya karena peserta pada webinar hari ini pertanyaannya yang masuk jumlahnya sangat banyak dan semuanya menarik untuk dibahas nih Pak Wayan dan Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini sangat menunjukkan bahwa perhatian yang penting bagi para wajib pajak, perusahaan maupun praktisi perpajakan. Nah, karena keterbatasan waktu, mohon maaf apabila nantinya belum semua pertanyaan dapat kami bahas secara jelas pada sesi hari ini. Namun kami akan berupaya memilih beberapa pertanyaan yang memang dapat mewakili berbagai macam topik yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu peserta sekalian semuanya. Kemudian tibalah pada sesi Q&A. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kami catat dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini Pak Wayan dipersilahkan untuk bantu menjawab ya dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dari Ibu Julia, yakni dari MSI, terkait kuasa yang disebutkan di PMK ini. Apakah kuasa bisa diberikan dari orang tua ke anak atau sebaliknya? Dan untuk perusahaan, apakah bisa dikuasakan kepada staf accounting yang tidak memiliki brevet atau sertifikasi kompetensi, Pak Wayan? Dipersilahkan waktu dan tempat Bapak Wayan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Julia. Oke, baik Ibu Julia. Apakah kuasa bisa diberikan dari orang tua ke anak? Nah, kalau kita lihat PMK 44, keluarga adalah salah satu yang bisa ditunjuk sebagai kuasa sepanjang memenuhi ketentuan suami, istri, ya, kemudian keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua. Nah, kalau orang tua ke anak itu masih keluarga sedarah ya. Keluarga sedarah ya, derajat pertama jadi boleh diberikan kuasa kepada anaknya atau sebaliknya dari anak kepada orang tua, jadi masih dalam kategori hubungan keluarga sedarah derajat pertama. Kalau untuk perusahaan, apakah bisa dikuasakan kepada staf accounting yang tidak memiliki brevet? Nah, kita bicara time frame-nya sampai dengan 31 Desember 2026 ya Bu Julia ya. Ya, sampai dengan 31 Desember 2026 boleh dikuasakan kepada staf accounting, tapi ada syaratnya, harus memiliki sertifikasi brevet. Tapi kalau belum, ya tentu tidak bisa
ditunjuk sebagai kuasa. Hanya bisa diberikan penugasan melalui surat tugas yang hanya bisa untuk mendampingi, tapi tidak berdebat ya, tidak bisa menyampaikan argumen, hanya mendampingi, kemudian menerima atau mengirim dokumen kepada petugas pajak. Jadi itu saja jadi batasannya pekerjaan yang bisa dilakukan oleh staf accounting Ibu. Demikian Bu Julia. Baik Pak Wayan, terima kasih atas jawabannya. Ibu Julia bisa memberikan feedback ya apabila aktif dalam kolom komentar. Jadi pada intinya apabila masih sedarah masih bisa ya Pak Wayan. Ya, Kemudian masih boleh. kalau mungkin memang harus karyawannya ya harus memiliki sertifikasi brevet seperti itu ya Pak ya. Baik, kemudian lanjut ke pertanyaan kedua dari Bapak atau Ibu Stefani Wirawan dari PT COSL Indo. Nah, di sini bertanya, apakah ada limit jangka waktu maksimal untuk surat kuasa dari PIC utama ke kuasa dalam hal pengurusan pelaporan pajak bulanan? Pak Wayan, silakan. Baik, menjawab pertanyaan Bu Stefani, kalau untuk pelaporan pajak bulanan, nah biasanya kan antara wajib pajak dengan kuasa ada kontraknya ya. Apakah pelaporan pajak bulanan ini kontraknya setahun sampai dengan katakanlah kalau dari Januari sampai Desember 2026, berarti batas terakhir pelaporan kalau SPT masa PPN kan 31 Januari 2027 ya. Jadi bisa saja surat kuasa khusus dibuat ya jangka waktunya berakhir sampai dengan 31 Januari 2027 misalnya. Ya, jadi ya, kalau misalnya simpelnya, praktisnya ya mengikuti kontrak saja biasanya ya. Kalau kontraknya berakhir misalnya Februari 2027 ya sebaiknya surat kuasa khususnya juga disamakan sampai dengan Februari 2027. Jadi itu saran dari saya Bu Stefani. Baik Pak Wayan, terima kasih. Penjelasannya cukup jelas ya Pak Wayan. Nanti apabila Ibu atau Bapak Stefani ada feedback, dipersilahkan melalui kolom komentar, karena kita di kolom komentar juga aktif untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Pak Wayan. Dari Bapak Nugroho Wahid Purnomo, itu berasal dari PT Solusi Infrastruktur Sejahtera. Di sini Pak Nugroho bertanya, jika staf pajak ada keperluan seperti menanyakan teknis Cortex, dan ingin berkonsultasi dengan helpdesk, apakah diperlukan kuasa wajib pajak? Dipersilakan Pak Wayan untuk menjawab. Ya, baik Pak Nugroho. Kalau misalnya keperluannya untuk berdiskusi atau menanyakan mengenai bagaimana ya istilahnya akses Cortex ya, kemudian bagaimana inputnya, teknis permasalahan Cortex, saya kira mungkin tidak perlu surat kuasa khusus ya. Jadi dalam praktiknya mungkin tidak harus selalu rigid ya, jadi semua harus berdasarkan surat kuasa khusus. Padahal ini kan sebenarnya masalah teknis administrasi ya. Jadi kalau pendapat saya ya sepanjang mengenai teknis administrasi perpajakan ya, ya bertanya mengenai Cortex, kemudian juga hal-hal yang lainnya ya, misalnya pendaftaran NPWP atau bertanya kepada KR, ya saya kira mungkin tidak perlu harus menggunakan surat kuasa khusus atau tidak perlu ada penunjukan sebagai kuasa ya. Jadi cukup cukup berinteraksi normal saja ya. Ya, sebagaimana kita sehari-hari mau bertanya ya cukup telepon atau mendatangi kantor pajak, minta penjelasan, dan ini saya kira sih harusnya masih wajar, tidak diperlukan surat penunjukan sebagai kuasa. Jadi kalau terkait dengan teknis Kortek, ya saya rasa tidak perlu surat kuasa Pak Nugroho. Demikian ya Mbak Arela. Baik, jadi Pak Wayan menginfokan bahwasannya terkait menanyakan teknis Cortex atau konsultasi tidak diperlukan ya Pak ya Ya, untuk surat kuasa. Baik, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan keempat nih Pak Wayan. Jadi pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Eko. Nah tadi Pak Eko sempat bertanya di kolom komentar, cukup banyak ya pertanyaannya, tapi tidak apa-apa. oke, Kita ya, nanti akan jelaskan dengan efisien ya. Di sini Pak Eko bertanya. Jika saya staf pajak di perusahaan grup yang harus pegang semua entitas perusahaan meliputi PT A, B, C, D, dan E, dan lainnya. Misal saya status karyawannya itu ada di PT A.
Nah, pertanyaannya apakah bisa untuk mendampingi perusahaan selain PTA sebagai pihak lainnya dengan syarat punya SKK, SKT, harus memakai SKK, SKT atau tidak perlu? Jadi maksudnya adalah di sini hanya di PTA saja, tapi mau untuk PT yang lainnya begitu Pak Wayan. Kemudian yang kedua, apakah level SKK atau SKK, SKT saya harus minimal level B agar dapat dampingi WP Badan sebagai pihak lainnya sesuai level pendampingan ketika punya USKP A, B, C. Kemudian yang terakhir, di luar sebagai karyawan tetap perusahaan, misal saya sebagai freelancer pada sebagai perusahaan di luaran, apakah saya juga dapat memakai SKK, SKT sebagai pihak lainnya, misal saya tidak sebagai konsultan pajak? Nah, ini nanti Pak Wayan bisa jawab satu persatu ya Pak ya, dari nomor satu, dua, kemudian tiga. Waktu dan Oke, tempat saya persilahkan Pak Wayan. oke, Pak Eko ini serius mau jadi kuasa nih, praktik sebagai kuasa ya. Baik, Pak Eko, kita jawab yang pertama dulu ya. Jadi kalau misalnya entitas perusahaannya banyak, ya, jadi dari A sampai E ini contohnya Pak Eko, sementara statusnya Pak Eko adalah karyawan di PT A. Apakah bisa ditunjuk sebagai kuasa untuk mewakili PT B, C, D, dan E, yang itu ya pertanyaannya ya. Nah, kalau kita lihat PMK 44, sepanjang memiliki SKT, artinya kan sudah legal ya, sudah resmi sebagai kuasa, bisa ditunjuk sebagai kuasa. Jadi siapapun yang menunjuk boleh, tidak harus PTA saja. Beda dengan ketentuan di PMK 229, karena PMK 229 kalau karyawan ada syaratnya harus karyawan tetap ya di perusahaan yang bersangkutan, kemudian masih aktif dan menerima penghasilan. Jadi kalau dengan PMK 229, maka Pak Eko hanya bisa mewakili atau ditunjuk kuasa oleh PTA, tidak bisa PT yang lain. Tapi dengan PMK 44, di sana saya lihat tidak ada pembatasan ya. Sepanjang memiliki SKT, surat keterangan terdaftar, maka bisa mewakili atau ditunjuk sebagai kuasa dari pihak manapun, dari wajib pajak manapun. Jadi itu pendapat saya ya. Tapi kita tidak tahu, tapi kita kan perlu menunggu nanti apakah ada PMK lanjutan yang mengatur, apakah juga yang belum jelas di PMK 44 ini juga akan diatur di PMK berikutnya yang terkait dengan bagaimana cara atau prosedur mendapatkan SKT. Termasuk juga pertanyaan nomor dua, ini terus terang sekarang saya belum bisa menjawab Pak. Ya. Apakah ya level SKT saya harus minimal B? Ya kalau kita asumsikan dengan saat ini ya dengan PMK 229 dengan izin klasifikasi konsultan pajak maka minimal memang harus level B. Nah, kalau SKT apakah juga akan disamakan dengan ya klasifikasi izin konsultan pajak? Ya, kalau kita lihat PMK 44 ya, implicitly sih harusnya sama ya. Secara implisit kelihatannya sama. Tetapi eksplisitnya untuk lebih jelasnya kita akan menunggu PMK berikutnya. Termasuk juga apakah ada perubahan juga terkait dengan klasifikasi ABC ini. Siapa tahu misalnya nanti diganti ya, kita belum tahu. Jadi kita tunggu saja PMK yang selanjutnya yang terkait dengan prosedur ya perolehan izin, kemudian juga prosedur mendapatkan SKT termasuk ujian kompetensinya. Lalu yang ketiga, kalau misalnya Pak Eko juga mau berprofesi ya sebagai ya iseng-iseng lah jadi freelancer ya, buat nambah-nambah pulus ya, jadi freelancer juga ya. Selain juga mengembangkan bakat di bidang perpajakan ya, belajar terkait dengan berbagai permasalahan perpajakan. Di sini juga saya lihat tidak ada pembatasan di PMK 44. Jadi Pak Eko bisa ditunjuk oleh pihak manapun sebagai kuasa sepanjang pegang SKT dengan kategori pihak lain. Pembatasannya mungkin harusnya dari internal. Apakah perusahaan mengizinkan Pak Eko ini sebagai freelancer, ya kan? Jangan-jangan nanti waktunya malah lebih banyak habis sebagai freelancer dibanding mengurus ya pajak internal perusahaan. Nah itu mungkin yang jadi kekhawatiran perusahaan ya. Tapi freelancer atau tidak ya, atau apakah bisa ditunjuk sebagai kuasa di luar PT-PT yang tadi? Kalau berdasarkan PMK boleh, ya. Tapi tergantung lagi kepada kebijakan perusahaan masing-masing. Mungkin itu jawaban saya, Pak Eko.
Baik, terima kasih Pak Wayan atas penjelasannya. Cukup jelas ya dari nomor 1, 2, hingga 3. Ini mengenai SKK, SKT. Nah, ngomong-ngomong Pak Wayan, sebelum kita ke Q&A yang selanjutnya, tadi saya lihat di kolom komentar ada dari Pak Haris, itu bertanya mengenai cara buat SKT itu gimana sih gitu. Jadi dari tadi kita kan bahas nih mengenai SKT. Nah, mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang sebenarnya dari tadi bahas SKT itu apa sih, cara buatnya gimana? Mungkin bisa dijelasin secara singkat Pak Wayan mengenai bagaimana cara membuat SKT secara singkat saja seperti itu. Ya, memang di PMK 44 ini belum mengatur secara keseluruhan ya, Mbak Arela, karena nanti bagaimana ya standar kompetensi, kemudian ujian kompetensi ataupun pendaftaran untuk bisa mendapatkan SKT baru akan diatur di PMK selanjutnya. Jadi kita berharap semoga PMK berikutnya segera diterbitkan sehingga lebih jelas dan 2027 sudah siap semua ya. Yang ancang-ancang mau SKT sudah persiapan dari sekarang, 2027 sudah bisa segera mendapat SKT. Tujuannya kan seperti itu sehingga tetap ada continuity ya, tidak ada disrupsi atau hambatan dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan misalnya. Jangan sampai gara-gara tidak ada SKT, sedang proses pemeriksaan, direktur berhalangan, lalu tidak ada yang bisa mewakili atau berdiskusi dengan petugas pajak. Ini yang dikhawatirkan ya. Ya tentunya juga ini ya kami sebagai konsultan ya senang-senang juga ya. Siapa tahu kalau misalnya ada lag ya, keterlambatan waktu, siapa tahu bisa ada penunjukan ke konsultan sebagai kuasa ya kan. Ya tapi itu kan hal yang sebenarnya ya kita semua tidak kita harapkan ya. Yang menjadi harapan kita semua tentunya semua bisa berjalan dengan lancar ya. Tanpa ada hambatan ya, dapat SKT tepat on time, bisa mewakili juga perusahaan ke KPP, berdiskusi dan akhirnya kewajiban perpajakan tetap bisa jalan dengan baik. Begitu saya kira Mbak Arela. Ya, baik Pak Wayan, terima kasih penjelasannya. Jadi sebenarnya pada intinya apabila Bapak Ibu merasa khawatir nanti tidak terupdate info lebih baru atau tentang peraturan terbaru, Bapak Ibu bisa langsung stay tune aja ya di sosial media kami karena kami pasti menyampaikan ya Pak Wayan ya Ya terkait betul. update-update mengenai informasi perpajakan. Betul. Baik, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang terakhir, Pak Wayan. Jadi sebelumnya ini karena keterbatasan waktu ya, jadi mohon maaf apabila nantinya belum semua pertanyaan kami bahas, tapi jangan khawatir, karena di kolom komentar kita pasti selalu komunikasi dua arah dan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Di sini ada pertanyaan terakhir dari Bapak Made Ari Budianto dari PT CPJF. Di sini bertanya apakah kita bisa mendapatkan SKT tanpa memiliki sertifikat brevet A, B, C. Coba dijawab, silahkan Bapak Wayan, dipersilahkan. Ya, baik Pak Made, kalau sekarang saya belum bisa memastikan karena memang di PMK 44 ini kan belum mengatur. Kita tunggu PMK berikutnya. Di sana saya kira akan jelas ya bagaimana cara mendapatkan SKT. Apakah perlu harus ada pendidikan brevet dulu atau langsung bisa ujian kompetensi gitu kan. Termasuk apakah klasifikasinya juga akan sama ABC dengan konsultan pajak atau mungkin ada perubahan ya. Atau mungkin bahkan klasifikasi konsultan pajak juga berubah. Nah, ini juga saya belum tahu. Jadi mungkin wise-nya kita tunggu saja nanti PMK berikutnya ya. Tapi kalau melihat sekilas tadi kan harusnya ada klasifikasi karena kuasa ini hanya bisa ya memberikan pendampingan ya, sesuai dengan klasifikasi yang dipersyaratkan kan gitu ya. Jadi kalau sekarang kita lihat kondisinya memang ada klasifikasi A, B, dan C. Nah, apakah ini juga akan berlaku bagi SKT? Nah, ini saya terus terang belum tahu. Mungkin kita harus tunggu PMK berikutnya, Pak Made. Ya, Baik, demikian Mbak terima Arela. kasih. Ya, Terima kasih Pak Wayan atas penjelasannya. Jadi tidak perlu khawatir ya Pak Made, untuk saat ini memang diperlukan sertifikasi brevet A, B, dan C. Tapi nanti untuk selanjutnya Bapak stay tune saja di media sosial kami. Pasti kami menginfokan mengenai informasi yang terupdate ya dari perpajakan Indonesia. Seperti itu Pak Wayan. Kemudian Pak Wayan ini karena sesi Q&A-nya sudah berakhir dan teman-teman sekalian bisa dilanjutkan melalui kolom komentar. Apakah Pak Wayan ada yang ingin disampaikan melalui diskusi ini mengenai PMK 44, Bapak? ya. Di akhir sesi. Baik, yang bisa saya sampaikan mungkin memang ada perubahan secara substansi terkait dengan persyaratan kompetensi, tapi bagi Bapak Ibu yang saat ini sebagai karyawan jangan berkecil hati, apalagi selama ini mungkin sudah belajar ya kan,
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan, selalu update dengan peraturan, ya selalu update dengan permasalahan perpajakan. Saya yakin Bapak Ibu akan mudah mendapatkan SKT ya. Dan semoga saya berharap Bapak Ibu juga tetap lancar dalam menjalankan kewajibannya, menjalankan job desk-nya dalam mengurus operasional dan perpajakan perusahaan. Dan jangan ragu kalau misalnya ada permasalahan, SKT-nya belum keluar, ya masih ada kami yang bisa membantu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya untuk bisa hadir pada webinar kami pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bapak Wayan atas penyampaiannya cukup sangat jelas ya Pak Wayan ya. Senang sekali dengan kali ini narasumbernya bersama Pak Wayan dan jangan khawatir nanti di webinar yang akan datang pasti kita undang Pak Wayan lagi. Sangat spektakuler karena banyak sekali yang bertanya ini Pak Wayan di kolom komentar. Siap, nanti kita adakan webinar secara rutin. Memang kami selalu juga webinar secara rutin kan. Ya, baik terima kasih atas waktunya Bapak Wayan. Mohon izin saya ambil untuk waktunya. Kemudian di sini kita dapat simpulkan ya teman-teman sekalian dari sesi Q&A mengenai penunjukan tingginya antusiasme peserta dalam memahami implementasi PMK nomor 44 tahun 2026 tentang ketentuan kuasa wajib pajak. Nah, khususnya terkait siapa saja yang dapat ditunjuk sebagai kuasa. Kemudian selain itu, banyak peserta juga memberikan perhatian terhadap mekanisme pengajuan surat keterangan terdaftar SKT sebagai salah satu persyaratan bagi pihak tertentu untuk menjadi kuasa wajib pajak. Oleh karena itu, kami berharap webinar ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif sekaligus menjadi bekal bagi Bapak dan Ibu mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi penerapan PMK nomor 44 tahun 2026 secara tepat. Nah, kemudian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara profesional, patuh, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Kemudian di sini mohon izin Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan mengenai fasilitas spesial dari Enforce A. Nah, Bapak Ibu, apabila nanti masih ada pertanyaan yang lebih lanjut atau belum sempat ditanyakan, kami bisa jawab pada sesi webinar hari ini. Jangan berkecil hati. Untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan seputar pajak, Bapak Ibu dapat nih install aplikasi Enforce A di HP Bapak Ibu sekalian. Registrasi menggunakan fitur chat konsultan. Di situ Bapak Ibu dapat berkonsultasi gratis tanpa biaya dengan para konsultan yang sudah sangat berpengalaman selama 30 menit. Nah, selain itu, Bapak dan Ibu juga dapat memiliki kebutuhan e-materai untuk legalitas. Nah, dokumen-dokumennya juga bisa membeli di website kami di www.enforcea.com dan dipilih menu e-materai. Kemudian di sini Enforce A sebagai konsultan pajak juga punya beberapa layanan Bapak Ibu sekalian yang bisa Bapak Ibu gunakan, yakni service retainer atau compliance berupa general advisory atau general compliance di mana kami dapat membantu Bapak Ibu untuk memenuhi kewajiban pajak bulanan dan memberikan advice terkait. Ada juga update informasi pajak bulanan dan webinar gratis setiap bulannya. Untuk layanan ini kami juga menawarkan paket premium dengan tambahan bebas akses ke partner kami dan free training untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian. Di sini kami juga ada layanan tax review di mana kami dapat membantu Bapak Ibu sekalian melakukan review atas semua urusan pajak perusahaan yang telah dilakukan. Dari review tersebut kami juga akan memberikan laporan mengenai tax exposure dan rekomendasi pencegahan resiko dan perbaikan untuk perusahaan Bapak Ibu. Nah, terakhir, kami juga memberikan layanan berupa pendampingan untuk penyelesaian SP2DK, pemeriksaan pajak, dan restitusi pajak apabila perusahaan Bapak Ibu membutuhkan. Kemudian, apabila Bapak Ibu tertarik, jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Webinar ini juga nantinya dapat Bapak Ibu sekalian saksikan kembali di channel YouTube kami @enforcea. Kemudian juga jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, sebelum saya tutup, Bapak Ibu peserta webinar silahkan memindai QR Code berikut untuk memberikan kesan dan pesan serta saran untuk pelaksanaannya. Nah, nanti sebagai evaluasi kami agar kami bisa lebih baik ke depannya. Saya berikan waktu Bapak Ibu untuk scan barcode terlebih dahulu. Apabila Bapak Ibu berkenan untuk on kamera, dipersilahkan untuk kita dokumentasi. Jadi kita bisa lihat nih wajah-wajah Bapak Ibu sekalian yang antusias dalam materi penyampaian PMK 44 kita pada hari ini.
Baik, dipersilahkan waktunya masih ada untuk Bapak Ibu melakukan scan barcode. Sembari Bapak Ibu melakukan barcode, saya izin menyampaikan ya, jadi PMK 44 tahun 2026 ini sangat memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai siapa saja yang dapat menjadi kuasa wajib pajak ya, beserta persyaratan kompetensinya. Jadi di sini kuasa wajib pajak juga wajib menjunjung tinggi profesionalisme, menjaga kerahasiaan informasi serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti webinar pada hari ini. Kami berharap materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat serta menjadi bekal dalam menghadapi implementasi PMK 44 tahun 2026. Saya pribadi berharap dapat kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di kesempatan berikutnya melalui berbagai webinar dan kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh Enforce A. Tetap stay tune dengan mengikuti media sosial resmi Enforce A agar tidak ketinggalan informasi terbaru, update regulasi perpajakan maupun berbagai program edukasi yang kami hadirkan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rangkaian webinar kita pada hari ini. Atas nama seluruh panitia penyelenggara dan keluarga besar Enforce A Tax Consultant, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Iwayan Sudiarta selaku narasumber atas ilmu wawasan yang telah dibagikan, kemudian juga serta kepada seluruh Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi secara aktif. Di sini kami juga memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam menyelenggarakan webinar ini masih dapat kekurangan baik dalam penyampaian materi, teknis pelaksanaan, maupun pelayanan dari kami. Kritik dan saran yang membangun tentunya kami nantikan evaluasinya agar kami dapat menyelenggarakan lebih baik. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat memberikan manfaat, menjadi bekal, dan menjalankan hak kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sampai jumpa di webinar Enforce A selanjutnya. Selamat siang. Saya ingin memberikan pantun untuk yang terakhir kalinya. Pergi ke kantor membawa berkas. Tetap semangat walau banyak revisinya. Pajak tertib membuat bisnismu berkelas. Semoga kita bertemu kembali di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat dan bahagia untuk kita semua.